Halo yang di sana, dan di sini kembali lagi kita akan mereview figur YOLO Park yang kedua, yaitu adalah Bumblebee guys, atau B127 ya guys ya. Dan ini adalah Bumblebee versi filmnya Transformers One ya, dimana di sini di dalam film ini dia masih bisa ngomong guys. Kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya kan yang dulu-dulu ya, itu ceritanya 3 miliar tahun setelah film Transformers One ini ceritanya ya guys ya. Kan Bumblebee udah nggak bisa ngomong, tapi di sini dia masih bisa ngomong ya guys ya. Dan ini adalah figur YOLO Park Transformers One kedua yang akan kita review guys ya. Dan kalau kalian mau lihat fast build-nya atau speed build-nya, gue ada upload videonya di video sebelum ini ya guys ya, kalian bisa cek di sana. Oke, langsung aja kita lihat kotak dan figurnya sama-sama. Oke guys, dan ini kotaknya ya guys ya, tampak depannya seperti ini dengan ada foto Bumblebee-nya atau B127-nya, dan ini pada saat dia berubah jadi mobil. Dan di bagian bawah seperti ini, di bagian atasnya ada yang seperti ini ya guys ya, dan di bagian belakangnya seperti ini yang sudah gue jelasin di video gue yang Transformers One Optimus Prime sebelumnya juga ya guys ya. Jadi YOLO Park ini ada 3, yang Cogless Boat Mode, Forget Boat Mode, dan Final Form ya. Jadi yang akan kita bahas adalah yang Forget Boat Mode ini ya guys ya. Dan juga di bagian sampingnya kayak gini ya guys ya, ada gambar Bumblebee-nya, dan sampingnya satunya lagi juga sama ya guys. Dan ini bisa dibuka sih sebenarnya ya, bisa dibuka dan bisa dilihat di dalamnya seperti apa ini ya. Langsung aja yuk kita lihat figurnya seperti apa sama-sama. Oke guys, nah ini dia semua aksesoris yang kita dapetin dari pembeliannya ya guys. Sedikit sih, tapi memang ya you know YOLO Park ya guys ya. Memang dari dulu seperti itu. Nah, yang pertama itu kita akan ngomongin ada 2 pasang tangan tambahan di sini ya guys ya. Yang pertama itu adalah tangan seperti ini ya. Ini adalah sepertinya tangan untuk megang senapan ya. Dari posisi jarinya kita bisa lihat, tapi uniknya memang senapannya ini nggak dikasih, atau bisa jadi seperti yang Rise of the Beast kemarin ya guys ya. Jadi nanti mereka akan keluarin robot yang lain atau figur yang lain gitu ya, yang ada senjatanya si B di situ ya. Tapi ini kita dikasih tangannya duluan. Lalu yang kedua ini adalah tangan relax ya, atau relax hands ya. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk detailnya sama seperti Optimus Prime kemarin atau Orion Pax kemarin, dia ada detail-detailnya seperti itu, dan di tangannya itu kita ngelihatnya bener-bener kayak tangan robot sih guys. Jadi bagus sih kalau gue bilang. Lalu berikutnya kita dapat pedang kayak gini ya guys ya. Ini kayak lightsaber lah ya, pedang sinar gitu ya. Jadi itu bisa dipasang di tangannya si Bumblebee ya guys ya. Jadi kalau untuk tangan yang seperti ini yang emasnya ini bisa dibuka, diganti dengan yang pedang seperti ini guys ya. Nah, itu untuk semua tangannya itu bisa dibuka untuk punggung tangannya. Jadi kalian bisa pasang pedangnya di manapun, di tangan manapun yang kalian mau tuh ya. Jadi bisa dibuka semuanya untuk pelindung punggung tangannya guys. Lalu kita dapat cannon seperti ini. Ini juga salah satu yang bisa dipasangin ke tangannya si Bumblebee nanti ya guys ya. Jadi nanti ujung tangannya ini dilepas aja, diganti dengan si cannon ini guys ya. Dan untuk detailnya sendiri cukup bagus kalau gue bilang ya, perpaduan warna emas dan warna silver aja, dan di bagian ujungnya terlihatnya seperti ini ya, cukup real lah kalau gue bilang. Dan terakhir kita dapat ini guys ya. Ini apa sih? Nah, ini adalah mukanya Bumblebee. Jadi kita bisa ganti mukanya ya guys ya. Jadi nah, muka awalnya seperti itu ya. Nah, ini nanti kita bisa ganti menjadi muka yang battle mode ya. Nantinya akan gue tunjukin nanti pada saat kita bahas untuk detail produknya guys. Dan sekarang Bumblebee-nya guys. Ini dia Bumblebee dari YOLO Park AMK series. Ini yang Coget Boat Mode. Jadi dia sudah dapat roda gigi yang memungkinkan dia untuk bisa transform ya guys ya ke kendaraan. Nah, kita lihat pertama dari mukanya dulu seperti ini ya guys ya. Ini adalah muka yang pertama ya. Jadi untuk Bumblebee ini kita dapat 2 muka ya guys, dan gue akan tunjukin untuk mukanya yang kedua. Nah, ini dia battle mode lah ya kita bisa sebutnya ya. Jadi dia pakai topeng kayak gitu dengan ada penutup mulutnya seperti itu ya guys ya. Dan cukup keren sih kalau gue bilang untuk sculptingnya dan juga catnya dan juga detailnya ya guys. Nah, seperti itu. Dan lalu muncul ke bawah kedua di bagian torsonya seperti ini ya guys ya. Jadi untuk di tangannya ya, kanan kiri ada shoulder pad seperti ini yang bisa digerakin ya guys. Lalu juga ke bagian perutnya seperti itu, tangan bawahnya seperti itu ya, piston-pistonnya ya, detail-detailnya ini dapat banget ya. Lalu juga di bagian celananya seperti itu ya guys ya, dan di bagian kakinya seperti ini. Nah, yang unik adalah sepatunya guys. Sepatunya ini agak-agak bulky ya, agak-agak bulat gitu, tembem gitu, kayak pipi tembem gitu ya guys. Tapi ada hal yang menarik dan bagus dari sisi sepatunya ini ya guys ya. Nanti kita akan bahas di sisi artikulasi. Dan di belakangnya seperti ini juga
sama ya guys, sampai ke bawahnya seperti itu. Kalau pada nanya bisa transform atau enggak bisa transform ya. Semua Yellow Park itu nggak bisa transform guys ya. Jadi kalau mau beli yang bisa transform, beli merek lain ya. Nah, tapi kalau gua sih pribadi, gua nggak terlalu pentingin bisa transform atau enggak ya. Itu persepsi atau apa namanya, kesukaan masing-masing lah ya guys ya. Beda-beda orang, silakan aja. Kalau kalian mau carinya yang bisa transform ya nggak apa-apa ya. Oh ya, by the way, ini harganya berapa? Harganya di kisaran 450 sampai 500 ribuan guys. Oke, itu untuk detailnya. Dan satu, gua mau tunjukin untuk tangannya kalau kita rubah. Nah, kita rubah jadi Canon seperti ini ya guys ya. Ini tinggal dimasukin aja. Nah, ya seperti itu. Oke, nah, iya bisa terbuka seperti itu ya guys. Dan nah, itu dia kalau misalkan pakai Canon Canonnya. Nah, Canonnya ini sebenarnya bisa berfungsi kayak tangan gitu guys ya. Oke, gimana menurut kalian? Gue sih ngelihatnya jujur agak unik ya, agak lucu gitu ya kalau ngelihat pakai Canon seperti ini. Tapi ya inilah bentukannya kalau misalnya kalian mau pasangin Canonnya. Oke, langsung aja kita masuk ke artikulasi guys. Oke, langsung aja kita cobain artikulasinya guys ya. Untuk kepala, dongaknya, cakep ya. Dongaknya bisa segitu ya guys ya. Untuk nunduknya bisa segitu ya guys ya. Oke, untuk noleh kiri kanan aman, seharusnya tidak ada masalah. Dan juga untuk acak-acak ini juga nggak ada masalah ya guys ya, karena dia ada dua join ya di atas, di pangkal kepalanya dan pangkal leher di bawahnya situ ya guys ya. Oh ya, ini memang gue rubah lagi mukanya karena memang gue lebih suka pakai muka ini nih ya guys ya. Udah terlalu sering lihat Bumblebee pakai model battle mode kayak gitu. Oke, untuk di tangannya ada butterfly joinnya pasti ya. Tuh ada butterfly joinnya walaupun agak sedikit ya, agak pendek. Lalu juga untuk tangannya kalau mau diangkat naik itu maksimal segitu ya guys ya, 360 derajat ya udah pastilah ya. Lalu juga untuk di bicepnya ada artikulasi dan juga untuk nah inilah ya, kalau model kit tuh kayak gini nih guys ya. Dia itu bener-bener gampang banget brojol ya, bretel ya. Nah, oke, untuk sikunya maksimal segitu ya guys ya. Ada artikulasi di bagian pergelangan tangan, dan ini adalah salah satu yang berbeda juga. Untuk di tangannya bisa seperti ini guys. Nah, ya jadi untuk tangannya bisa dikeluarin. Kalau keluar dia nutup rapat gitu. Kalau dimasukin sedikit ini bisa ngebuka kayak gitu. Ya, dan ini berlaku untuk di kedua tangannya guys. Iya. Nah, seperti itu. Oke, lalu untuk di torso, nah torsonya nunduk, nah oke, dongak, oke segitu, nggak terlalu berasa ya dongaknya ya. Nah segitu ya guys ya. Untuk muter kiri kanan, wow ini mah bisa 360 derajat guys ya. Lalu juga untuk miring kiri kanan, oke aman ya untuk miring. Nah lalu juga di sininya ini juga bisa buka tutup nih guys ya. Jadi di apa ya nih, ini rusuknya ya. Nah ini bisa buka tutup ya. Jadi pas kemarin masang juga gue baru sadar, oh ini bisa buka tutup ya gitu ya. Jadi memang untuk Yellow Park ini kerennya banyak banget piston-piston atau banyak banget bagian-bagian dia yang bisa dimain-mainin ya, kayak gini ya kan. Terus juga kayak gini, dan memang menurut gua supposed to be Transformers tuh kayak gitu sih ya kan. Nah seperti itu guys ya untuk artikulasi. Jadi di torso ini ada artikulasi ya, di atas sini ini ada artikulasi ya, dan di pinggang ada artikulasi ya guys. Oke, untuk kakinya maksimal ke samping segini ya, cukup jauh sih. Oke. Lalu juga untuk untuk ke belakang dan ke depannya bisa split kayak gitu ya guys ya. Dan untuk ininya lututnya, oke, lututnya maksimal segitu ya guys. Oke, nah ini juga bisa nih, agak bisa gerak-gerak dikit walaupun gua nggak ngerti fungsinya apa. Nah lalu juga, nah untuk di kakinya ini guys, ini tuh ada artikulasi satu ya di ujung. Lalu ini bisa ditarik naik nih, jadi ini bisa turun seperti ini, tapi bisa ditarik naik seperti ini nih. Untuk apa? Untuk supaya kakinya bisa naik setinggi ini. Jadi ini cukup tinggi loh guys, ya. Ini cukup tinggi. Nah, seperti itu. Lalu juga untuk kakinya bisa ada artikulasi di pergelangan kakinya. Tidak ada masalah ya. Jadi itu untuk artikulasinya, dan harusnya sih cukup oke ya untuk artikulasinya kita dapatkan. Jadi untuk figur harga 450 sampai 500 ribuan kita dapat artikulasi seperti itu sih. Menurut gua udah good deal ya. Oke ya, kita mau timbang berapa beratnya si Bumblebee atau B127 di 107.9 atau 108 gram guys. Dan untuk tingginya ada di, pengukuran gua di 16 cm ya guys tingginya. Ini adalah perbandingan tinggi kalau dibandingin ke teman-temannya yang lain. Ya, dan ini adalah perbandingan tinggi dengan brand-brand yang lain ya guys ya. Ada SHF, Black Series, ZD Toys, FontJoy 1/12, ZD Toys, McFarlane, dan FontJoy 1/9. Oke guys, so conclusion apa
yang plus dan minus dari figur B127 YOLO Park ini guys, atau Bumblebee YOLO Park ini. Nah, yang pertama masuk dari minusnya dulu. Minusnya adalah kalau menurut gua aksesorisnya ya, ini pasti nih, nggak pasti deh. Kemungkinan besar ya, menurut gua ini nanti akan ada figur yang lain yang bawa senjatanya buat Bumblebee. Atau yang kedua, dia bisa pakai senjatanya si Elita One atau si Orion Pax atau Prime ya. Nah, dia bisa pakai. Jadi makanya tetap dikasih tangan yang seperti itu. Lalu yang kedua adalah dari sisi ya namanya model kit ya guys, semuanya sama ya. Gampang banget, ada banyak banget parts-parts yang gampang lepas gitu. Gampang lepas. Nanti kemungkinan akan gue lem-lemin sih kalau yang lepas-lepas itu, kecuali yang harus bergerak ya, itu agak sulit kalau misalnya harus dilem. Tapi itu memang penyakitnya model kit lah ya, dimana-mana sama ya guys ya. Itu ada aja parts-parts yang gampang-gampang lepas, gampang-gampang merojol gitu. Oke, menurut gue itu aja untuk kekurangannya si Bumblebee ini atau B127 ini. Dan untuk kelebihannya apa? Yang pertama, gue suka banget sama warnanya ya guys. Warnanya itu metalik kuning, metalik, keren banget ya. Gold gimana banget gitu ya. Itu keren. Yang kedua adalah kita dapat dua pilihan faceplate ya, atau dua pilihan muka guys. Yang mana yang satu muka biasa, yang satu lagi adalah muka battle mode. Itu cukup keren kalau menurut gua. Dan juga untuk muka battle mode-nya sendiri pun menurut gua cukup oke ya. Cukup oke, seperti dia pakai kacamata gitu ya. Lalu yang ketiga adalah untuk artikulasinya, tadi gua udah sempet singgung ya guys ya. Artikulasinya cukup oke dan cukup bagus kalau menurut gua. Untuk figur harga sekian ya, untuk figur harga segini artikulasinya cukup bagus. Yang berikutnya adalah kita dapat aksesorisnya juga lumayan banyak ya, ada pedang di tangannya, lalu juga ada meriam tangan gitu ya, itu juga dua-duanya kita dapat. Jadi bisa bikin foto dengan pose-pose yang lumayan banyak ya untuk si Bumblebee atau B127 ini guys. Ya, mungkin itu aja yang bisa gua review dari YOLO Park B127 atau Bumblebee ini ya guys ya. Kalau misalkan dari sisi kalian ada yang mau nambahin atau misalnya ada yang mau ditanyain ya, bisa juga drop di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya yang mau beli bisa cari di Shoppedia, atau gue juga udah taruh link pembeliannya untuk semuanya, semua tipe ya, dari empat-empatnya ini, semua tipe gue udah taruh di link yang ada di deskripsi di bawah. Dengan beli dari link di situ, artinya kalian juga mensupport channel gue ini guys. Lalu buat kalian semuanya, gue juga mau ngucapin thank you banget buat like-nya, thank you banget buat komennya, thank you juga buat share ke teman-teman kalian yang suka dengan Transformers, dan thank you untuk subscribe-nya. Jadi semoga video ini menghibur, dan thank you banget buat yang udah nonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Keep collecting and ciao!